Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwanil kiram, kaifa halukum? Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini bisa berkumpul di salah satu tujuan wisata wilayah Ciwidey, ya, dalam rangka merefresh, ya, mengembalikan semangat kita untuk belajar dan juga untuk mengajar dan juga untuk berjuang menuntut ilmu agama Allah dan juga berjuang untuk bersama-sama mencetak kader para penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah. Nah, ikhwah sekalian, dimanapun kita berada, tujuan kita itu harus kita ingat. Ya, dimanapun kita berada, sama saja ketika kita di pesantren, di rumah, ataupun di tempat wisata. Karena ketakwaan itu bukan di satu tempat tanpa tempat yang lain. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Kita ke tempat wisata, tadabbur alam, itu semakin mengagungkan Allah. Karena melihat ciptaan Allah yang luar biasa, maka semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di tempat wisata harus benar-benar dijaga, jangan sampai kita melupakan ilmu syar'i yang kita pelajari atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, di antara hal yang sering dilakukan oleh orang yang wisata atau ke tempat dingin, dengan alasan dingin mereka menjulurkan kainnya ke bawah mata kaki. Nah, siapa nih yang celananya mepet-mepet mata kakinya nih? Ya, harus dipotong gitu. Ya, ustadznya, santrinya sama, nggak ada beda. Ya, jangan karena alasan dingin kita tutupin mata kaki kita. Karena Rasulullah nggak menyebut musim dingin atau musim panas. Rasulullah hanya menyebutkan man asbala minal ka'bain fahuwa finnar. Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, dia terancam neraka. Wa iyyakum wa isbal fa innahu minal makhyalah. Jauhi ya menjulurkan kain di bawah mata kaki karena termasuk kesombongan. Ya. Coba dicek ustadznya. Lihat, ada yang di bawah mata kaki enggak? Ya, nanti kalau ada di bawah mata kaki lagi, maka ya harus dipotong kainnya. Ya, dimanapun, di gunung, di tempat dingin, tetap kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti Rasulullah itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, di antara ajaran Rasulullah adalah tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki. Di antara ajaran Rasulullah adalah tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sering kalian baca, ya, ba'da duhur, bab tentang isbal, tentang menjulurkan kain di bawah mata kaki. Ya, disebutkan di situ hadis-hadis tentang ancamannya, tentang anjuran untuk mengangkatnya. Sampai ada seseorang yang isbal, kainnya di bawah mata kaki, diperintahkan, irfa, suruh diangkat. Fa inau anqa li thawbik wa atqa li qalbik.
lebih bersih untuk pakaianmu, lebih bertakwa bagi hatimu. Yang memerintahkan kita untuk tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki itu Rasulullah. Yaitu Rasulullah. Maka kita harus ada rasa takut di sana. Ya. Jadi semua ikhwah sekalian perhatikan hal ini. Enggak terkecuali. Kemudian walaupun kalian sedang berwisata, kalian ini sebagai santri, maka ciri santri tetap harus nampak. Kalian bukan anak-anak sekedar anak gaul pang yang bukan santri. Kalau cuman foto-foto nggak ada ciri sebagai santri, itu mah semua orang bisa. Jadi kalau kalian pun mengambil dokumentasi, coba ada nggak ciri sebagai santri di antara kalian itu? Ya, apa ciri santri ketika mereka berwisata? Ya tentunya pertama dari pakaian. Pakaian yang sopan, yang rapi, kalaupun kaos, kalaupun jaket. Tidak ada mengandung tulisan-tulisan yang tidak baik. Ya tulisan-tulisan yang provokatif atau menjurus kepada kemaksiatan atau kepada hal-hal yang kurang baik. Ya. Kemudian tadi kalian tidak isbal. Ya maka kalau sudah ada foto yang terambil, maka harus diedit, dipotong bagian bawahnya. Ya, jangan kalian bangga mempertontonkan isbal kalian. Ya, berdosa kok bangga dipajang. Ya, malulah. Kenapa celananya diturunkan? Menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, harus diperhatikan. Ya jadi siapa yang bawa peci coba angkat tangan. Nanti di bawah ada sesi kalian pakai peci ketika berfoto. Ya. Ada sesi berpeci. Berpeci enak kok, anget. Ya. Ustaz Kiki, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Yasir, anget sama seperti penutup gitu. Ada saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian itu juga santri gitu. Bukan cuma sekedar orang-orang biasa yang berwisata. Ya. Insya Allah bisa. Dan pastinya tentu perilaku kita, ucapan kita ya tetap terjaga walaupun bukan di pesantren, walaupun sudah di rumah. Apalagi setelah ini kalian akan pulang. Iya. Kalian pulang liburan. Jangan kalian setelah wisata bermalas-malasan ibadah di rumah. Dengan alasan capek rihlah, kalian gak ke masjid. Jangan sampai seperti itu. Tujuan rihlah itu merefresh. Mungkin kita lelah belajar, ya penat, kita ingin melihat pemandangan yang bagus, kita ingin semangat lagi. Maka sepulang rihlah itu, harus lebih semangat ibadah, semangat belajar. Bukan sebaliknya, pulang rihlah, malah terlambat ke masjid, malah malas-malasan belajar. Bukan itu yang kita cari. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebagian orang pulang dari naik gunungnya kuat. Setelah sampai pesantren, waduh, ngangkat selimut aja nggak kuat. Nah ini kontras ini nggak jelas ini. Program apa yang mau dicari kalau kita ya rihlah atau naik gunung atau wisata apapun, kalau pulang-pulang memble dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Gak perlu ada acara seperti itu kalau memang tidak memberikan semangat untuk beribadah dan menuntut ilmu. Tidak perlu. Kalau sampai rihlah membuat kalian tidak semangat menuntut ilmu, kalian lelah untuk beribadah pada Allah, gak usah ada rihlah. Ya rihlah itu untuk merefresh kita. Tambah semangat kita bersyukur kepada Allah, melihat pemandangan dan juga ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu agung, yang begitu besar. Bukan kebalikannya. Ya menjadi orang yang malah seakan-akan bebas, tidak bertakwa, tidak tahu syariat, kemudian pulang-pulang tidak mau sholat berjamaah, tidak mau belajar, tidak mau membaca Al-Quran. Ini aneh. Seperti itu. Bukan itu tujuannya. Jadi semua kegiatan kita
yang mubah diupayakan supaya untuk niat ibadah. Jalan-jalan itu mubah, boleh. Kalau kita niatkan dengan jalan-jalan ini supaya kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya, semangat lagi, alhamdulillah, maka akan bernilai ibadah. Ya, oleh karena itu, jangan sampai kecapean. Ya, jangan sampai terlalu lelah, tapi menikmatilah. Nikmati rihlah, tapi jangan sampai terlalu lelah yang membuat kalian akhirnya malas untuk beribadah. Nanti dilihat ya sampai pesantren nih. Maghrib kan? Isya, besok subuh nanti lihat. Jangan ada tiba-tiba sakit dadakan. Di sini tertawa-tertawa di foto, Masya Allah. Tapi di pesantren tiba-tiba izin gak ke masjid. Ya, masih lelah. Pulang dari rihlah. Ya Allah. Untuk apa? Kalian kuat di sini, kuat juga di masjid. Kuat juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siap? Siap. Barakallahu fiik, ya. Kepada asatidzah dan seluruh panitia, guru pegawai Al-Hunafa, saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, yang sudah ya menemani dan membimbing para santri dalam rihlah di Ciwidey ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada antum semuanya. Ya. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan atau mungkin udah kebanyakan. Saya tutup di sini. Selanjutnya silahkan setelah ini mungkin ada dokumentasi bersama-sama kita, ya. Setelah itu lanjutkan acara sampai selesai insyaallah taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.